Situasi saat ini Boruto dan Sasuke sedang dikepung oleh kode dan para monster miliknya. Sasuke berkata, "Dengar, kita tak mungkin bisa menang melawan mereka untuk saat ini. Jadi larilah. Walau demi apapun, selamatkan dirimu. Kuasai semua teknik yang kuajarkan padamu." Sambil mengaktifkan Chidori miliknya Sasuke melanjutkan, "Jika kau bisa, maka tak akan ada seorang pun yang bisa menandingimu. Aku serahkan Sarada padamu, Boruto." Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, jika sudah kita putar dulu intronya. Gaskan! Oke, lanjut. Sampul halaman chapter 5 ini diisi oleh Uchiha Sasuke. Dalam halaman tertulis, dia sendiri pun meragukan dirinya sendiri. Apa yang dia percaya adalah setelah perubahan besar. Apa yang terjadi antara Boruto dan Sasuke? Pada samping gambar halaman pertama juga tertulis, ingatan orang-orang yang telah berubah. Setelah itu Boruto meninggalkan desa dengan bantuan Uchiha Sasuke. Lalu, dan halaman pertama dimulai dengan kilas balik Boruto yang sedang dilatih menggunakan pedang oleh Sasuke. Di sana terlihat Boruto sudah memotong batangan-batangan kayu yang dia gunakan untuk latihan. Kemudian Sasuke berkata, "Oke, kita sudahi dulu. Ayo kita istirahat." Mereka pun beristirahat sambil menikmati api unggun. Boruto pun berucap, "Sasuke." Bukan. Maksudku, Master? Bagaimana gaya Uchihaku? Bukankah menurutmu aku sudah menguasainya? Sasuke menjawab, "Ya. Tahun ini, kurasa aku sudah mengajarimu sebagian besar dari teknik dan gayaku." Sambil terkejut Boruto berkata, Tunggu dulu, Master. Kau pasti bercanda. Aku tadi hanya berlagak sombong saja. Besok latilah aku lagi." Dan Sasuke menjawab, "Menurutmu wajahku ini sedang bercanda?" Dan Boruto pun berkata, "Memang tidak. Tapi kalau diingat lagi, kurasa aku tak pernah mendengar satupun candaan darimu." Sasuke melanjutkan, "Kau punya bakat yang bagus dan bisa belajar dengan cepat. Secara umum kau itu jenius. Kau sudah mengingat semuanya, bukan? Jadi tak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Tapi jangan salah sangka. Itu bukan berarti latihanmu sudah selesai. Kau harus terus lanjutkan. Kuatkan pikiran dan teknikmu. Seberapa jauh kau bisa menguasai apa yang kuajarkan padamu? Semua itu tergantung dirimu. Kau itu seperti Naruto, orang yang meluruskan diriku. Saat aku masuk ke jalan yang salah, kau punya mata yang sama dengannya. Soal siapa dirimu, saat ini itu tak terlalu penting. Aku rasa aku paham. Kenapa Sarada menyuruhku untuk menyelamatkanmu? Sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang hanya bisa ditangani oleh Mo dan Sarada. Itulah yang dikatakan firasatku. Itu sebabnya juga aku melatihmu." Kilas balik pun bertindak. Terlihat kode yang sedang menahan matanya karena tebasan Sasuke. Kode berkata, "Siap. Uchiha kau. Beraninya kau. Mataku." Lalu Sasuke berkata, "Apa yang kau lakukan, Boruto? Cepat lari." Boruto berteriak dan berkata, "Kau ini bicara apa? Aku tidak bisa meninggalkan guruku." Sasuke berkata lagi, "Dengar, kita tak mungkin bisa menang melawan mereka untuk saat ini. Jadi larilah. Walau demi apapun, selamatkan dirimu. Kuasai semua teknik yang kuajarkan padamu." Sambil mengaktifkan Chidori, Sasuke kembali berucap, "Jika kau bisa, maka tak akan ada seorang pun yang bisa menandingimu. Dan aku serahkan Sarada padamu, Boruto." Sambil kesakitan Kode berkata, "Mati kau." Dan Boruto berteriak, "Gurunya." Terlihat Sasuke sedang berlari untuk menyerang Kode dan monster-monster miliknya. Dan keesokan harinya Boruto pun balik ke tempat pertarungan Sasuke semalam. Terlihat mayat-mayat monster milik Kode sudah terpotong-potong oleh Sasuke. Boruto pun berjalan mendekat ke arah Sasuke dan Boruto pun mengambil pedang milik gurunya itu sambil berkata, "Serahkan saja padaku, Sasuke." Bukan, guru. Kembali ke masa sekarang. Terlihat Boruto yang sedang berdiri sambil memegang sarung pedangnya. Halaman berpindah ke desa Konoha. Seorang shinobi mengajak Konohamaru untuk melihat teman masa kecilnya yang ternyata sudah dimakan dan berubah menjadi pohon. Namanya adalah Moegi Kasamatsuri. Di sana juga ada tim Inoshikacho. Shikadai berkata, dia menyelamatkan seorang ibu dan anaknya yang terlambat. Begitu katanya. Chuchu membalas, "Aku tak akan memaafkan mereka." Kode dan Jubi. Inojin juga berkata, "Sudah jelas bukan? Aku juga sama." Dan Konohamaru berkata, "Ini bukan berarti Mugi mati. Kita akan cari cara untuk menyelamatkan dia bersama-sama." Sebagai teman, halaman berpindah ke markas para Shinju.
Shinju yang mirip Mugi berkata, anak-anak Inoshi kacau dan Konohamaru. Keputusasaan dan kemarahan mereka yang kurasakan. Kemudian, salah seorang Shinju menjelaskan, itu bukti dari kesensitifanmu mulai berkembang. Kita secara biologis adalah satu. Tapi, Matsuri, perasaan yang kau rasakan itu sepertinya hanya ada dalam dirimu. Maksudku, kita adalah satu makhluk sebagai Shinju, tapi juga perwujudan unik. Memiliki masing-masing kesadarannya sendiri. Boruto dan Kawaki. Tujuan dari memakan mereka sebagai Otsutsuki lalu berevolusi tetap tidak berubah. Soal itu, saat ini, untuk kalian yang di sini, aku akan menyatakan satu hal. Aku tak tahu kenapa aku merasa seperti ini. Mungkin ini hasrat dari insting. Jadi itu sebabnya aku merasa ini penting. Uzumaki Naruto. Aku berpikir untuk memakannya. Ternyata selama percakapan para Shinju, Ida diam-diam memata-matai mereka menggunakan kekuatan mata Senrigan miliknya. Ida berkata, apa? Mereka ini. Dan Shinju Matsuri berkata, Uzumaki Naruto? Shinju Bakun melanjutkan, kenapa? Dia bukan Otsutsuki. Kita sebut saja Shinju ini adalah Shinju Jigen. Dan Shinju Jigen pun berkata, itu benar. Tapi kita sudah menjadi Shinju dan berevolusi ke arah yang berbeda. Sepertinya insting yang menggerakkan kita juga ikut berubah. Ikutilah instingmu. Dengarkan suara dalam dirimu. Lalu kau akan bisa lihat sebuah target yang masing-masing kalian miliki. Ida pun terdiam dan Daemon berkata, Hika, apa yang terjadi ya? Shinju Mugi menjawab, mengikuti instingmu. Orang yang kubayangkan adalah dia, Sarutobi Konohamaru. Mungkin aku ingin memakannya juga. Shinju Jigen berkata, itu pilihan yang bagus Matsuri. Aku merasakan identitasmu. Dan Shinju yang mirip Sasuke berkata, Jura, aku hanya punya satu pertanyaan. Soal kita, siapa sebenarnya kita ini, sudah terungkap. Shinju itu bernama Jura. Jura berkata, itu bisa dipahami. Apa? Itu juga sesuatu yang tidak perlu kita pedulikan. Itu seperti rasa sakit saat kau tumbuh. Sesuatu yang muncul saat kepribadianmu berkembang. Memikirkannya hanya akan membuang-buang waktu. Shinju yang mirip Sasuke pun terdiam. Dan Jura melanjutkan. Hal yang penting adalah apa yang harus kau lakukan. Insting akan memberitahumu. Siapa targetmu Hidari? Dan nama dari Shinju yang mirip Sasuke itu adalah Hidari. Terlihat Ida masih memantau mereka. Ida berkata, orang-orang yang berubah menjadi pohon dimakan oleh Clawgrim. Cakra mereka melahirkan orang-orang itu. Tetapi tiba-tiba Shinju Bak menyadari sesuatu dan dia pun bangun dari posisi baringnya. Dia pun berjalan menuju Eida. Setelah sampai, dia berkata, aku melihatmu Eida. Aku paham. Targetku adalah kau. Ida pun terkejut sampai membuat minuman yang dia pegang pun terjatuh. Orang-orang yang melihatnya juga kaget sambil terpesona melihat ekspresi dari Aida. Karena Shinju itu dapat menyadari kekuatan Senrigan miliknya. Daemon yang melihat kakaknya Xiao berkata, hei, kau tidak apa-apa? Sekuat apa para Shinju yang telah berevolusi ini? Bahkan kekuatan gila seperti Shenrigan bisa diketahui dengan mudah. Oke lanjut. Halaman berpindah ke markas para Jubi. Jura berkata, Shenrigan, begitu ya? Hidari pun berkata, Uchiha Sarada. Targetku adalah Uchiha Sarada. Jura membalas, pilihan bagus. Halaman berpindah ke desa Konoha. Terlihat Amado dan Sumire yang sedang berada di dalam lab Konoha. Sumire melirik ke arah Amado seperti ingin mengatakan sesuatu. Amado yang menyadarinya pun berkata, kenapa kakek ikut? Sumire membalas, Boruto kembali. Sudah 3 tahun semenjak dia pergi. Amado membalas, sepertinya begitu. Aku juga dengar dia melindungi Konoha dari serangan kode. Dan Sumire melanjutkan, ya, tapi dia masih dicari oleh pemerintah Konoha. Amado melanjutkan, dia mengincar pemimpinnya. Itu akibat yang sudah jelas. Sumire terdiam sambil mengingat perkataan Amado yang berkata, aku menambahkan data Akebi pada karma yang dipulihkan di Kawaki. Kawaki hanya harus mengukir karma itu ke klan baru. Dan gadis itu kembali. Sumire kembali berkata, kau menganggap ini terlalu remeh. Bukankah kau akan dalam masalah kalau Boruto-kun terbunuh? Demi putrimu kau menunggu Boruto kembali kan? Amado membalas, aku membiarkan dia kabur dari Kara. Dan aku bekerja sama dengan Kashin Koji untuk mengalahkan Ishiki. Setelah Ishiki mati, aku memasukkan data putriku saat memulihkan karma Boruto yang hilang. Untuk mengembalikan jiwa seseorang. Tak ada cara lain selain membangkitkannya dengan karma. Itu sebabnya aku butuh Boruto. Bukankah itu yang kau ingin katakan? Kakak-kun. Sumire hanya terdiam, dan Amado melanjutkan. Bicara soal Kawaki-kun yang memiliki karma, tubuhnya adalah alat sains ninja tapi
kapan, dan siapa yang memodifikasi tubuhnya seperti itu. Tak ada seorang pun yang tahu. Tapi faktanya, tubuh itu sudah jelas dimodifikasi oleh tanganku. Sambil terkejut Sumire berkata, "Kenapa? Bagaimana kau bisa tahu itu?" Lalu Amado kembali melanjutkan, "Itu hanya bisa dilakukan olehku. Ada tanda-tanda yang bisa kulihat, kalau itu dilakukan olehku di banyak tempat. Itu adalah instingku sebagai ilmuwan. Seperti seorang seniman yang meninggalkan bukti bahwa itu karya mereka. Itu juga sama dengan karma. Aku dapat membedakannya hanya dengan melihat saja, kalau itu aku yang membuatnya. Entah bagaimana. Yang dimiliki Kawaki di tangannya itu adalah karma spesial. Yang berisi AKB, ada hal yang tak beres dalam ingatanku. Tapi dengan bukti yang kita punya di hadapan kita, jawabannya sudah jelas. Mungkin sebagian dari ingatanku ini sudah dirubah. Hanya itu kesimpulan yang bisa kupikirkan. Pertama, dugaan itu hanya bayangan yang kabur. Aku sebagai seorang ilmuwan, tak ada hal yang melebihi bukti nyata. Aku tak tahu siapa yang melakukannya. Tapi yang bisa kukatakan dengan jelas adalah, yang terpenting bagiku adalah karma untuk putriku. Dan orang yang memilikinya bukanlah Boruto, tapi Kawaki-kun." Sumire pun terkejut. Dan saya yang sedang memantau mereka melalui CCTV tim deteksi juga terkejut. Lalu saya menyambungkan koneksi dengan Shikamaru dan berkata, "Bagaimana menurutmu, Shikamaru?" Tetapi Shikamaru hanya terdiam. Halaman berpindah ke Taman Konoha. Sarada berkata, "Amado bilang begitu? Walau dia dipengaruhi oleh omnipotence, dia tahu kalau ingatannya dirubah. Dengan memiliki bukti nyata." Tiba-tiba halaman menunjukkan foto keluarga dari Naruto yang hancur. Dan Sarada melanjutkan, "Mustahil, walaupun seseorang melihat foto keluarga dengan Boruto di dalamnya, orang pasti bilang bahwa Kawaki adalah anak dari Hokage ke-7. Dan tak ada yang meragukan itu. Jika kau punya ingatan yang jelas, biasanya tak akan ada yang meragukannya. Semua orang percaya dengan ingatan mereka masing-masing. Walau seberapa banyak bukti yang kita miliki." Sumire hanya terdiam lalu berkata, "Ya, biasanya." Sarada melanjutkan, "Tapi, Papa, setelah itu, Boruto tiba-tiba sudah berada di belakang Sarada dan Sumire." Boruto berkata, "Sasuke, bukan. Guru mempercayaiku." Boruto melanjutkan, "Meragukan ingatannya sendiri. Dia memakai nyawanya untuk menyelamatkanku. Dan juga dirimu Sarada." Dan Sarada pun lari ke arah Boruto dan memeluknya dengan sangat kuat. Terlihat Sumire hanya terdiam melihat apa yang Sarada lakukan. Sarada berkata, "Kau terlambat bodoh Boruto." Lalu Boruto pun membalas pelukan Sarada sambil berkata, "Maafkan aku. Aku sudah pulang sekarang." Chapter pun ditutup dengan tulisan akhir yang berbunyi, "Pelukan itu adalah bukti ingatan yang tak pernah berubah." Boruto kembali demi gurunya. Dan selesai. Terima kasih sudah menonton.